pidato khusus yang akan disampaikan oleh Sultan Patrakusuma VIII. Dipersilakan untuk yang terhormat Bapak Raden Rohidin Esa. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para ibu hadirin yang saya hormati, para tamu undangan dari mulai tingkat RT sampai tingkat pusat, yang alhamdulillah kabarnya dari perwakilan anggota DPR RI dari Komisi 4, Komisi 9 maupun Komisi 3 yang hadir di tempat ini, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang. Dan juga yang saya hormati aparat keamanan dan pertahanan dari mulai Polsek, Koramil, dan para intelijen dari BAIS yang kabarnya juga hadir. Terima kasih, semoga kehadirannya menjadi berkah buat kita semuanya. Dan juga yang saya hormati para media yang saat ini sedang meliput, semoga para media ini menjadi corong untuk kita semuanya dalam rangka mempublikasikan berbagai permasalahan yang ada di wilayah maupun di pusat, agar semuanya mengetahuinya. Dan juga yang saya hormati para pangagung Kesultanan Salacau dari mulai jajaran Mahapati, Adipati, para Tumenggung, para Demang beserta jajaran yang semua turut serta dalam rangka melestarikan kegiatan kebudayaan sebagaimana undang-undang yang diatur oleh pemerintah, Undang-Undang Dasar 45 pasal 18A, 18B atau pemekarannya, berikut Undang-Undang Nomor 11 2010 tentang Peraturan Cagar Budaya, juga Peraturan Perda Cagar Budaya Kabupaten Tasikmalaya. Juga yang saya hormati keluarga besar saya, Bapak Haji Raden Saipullah beserta Ibu Hajah Ia Maryam, juga kedua istri saya beserta putra-putri saya yang saya hormati dan yang saya banggakan. Semoga Allah memuliakan kita semuanya. Saudara-saudara sekalian, saya perkenalkan mungkin bagi tamu-tamu yang baru berkunjung ke sini, nama saya Rohidin, sarjana hukum, putra pertama Ti Haji Raden Saipullah, generasi atau keturunan ke-9 ti Kangjeng Eyang Prabu Surawisesa. Jadi nu diperingati kusim kuring saatos ayana perjanjian Padrau di Muara Ciliwung, nyaeta ketika Kangjeng Eyang Prabu Surawisesa naik tahta di Galuh Pakuan Pajajaran, maka membentuk sistem pemerintahan federasi atau pajajaran. Dan alhamdulillah lisensi federasi secara internasional berikut nomor heritage atau nomor kultur budaya sudah didapatkan kembali kepada kami oleh putusan daripada Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2018. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia, wabil khusus kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terutama kepada Bapak Dirjen Kekayaan Intelektual yang alhamdulillah surat lisensi hak paten atas nama Salako International Federation sudah saya terima, bahkan sudah saya buatkan duplikat prasasti itu yang baru, itu yang warna oranye. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah memberikan hak paten kepada kami atas lisensi
selaku International Federation, dan juga kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena tentu dalam acara ini saya online kan juga IT saya yang dikendalikan saya. Juga saya ucapkan terima kasih karena dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pun kami sudah mendapatkan di tahun ini yaitu lisensi hak paten daripada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hanya fisiknya masih di kantor saya yang ada di Amerika Serikat. Tetapi foto PDF baik pun barcode-nya semua sudah masuk, dan itu juga berkat dukungan dan rojongan daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya di sini bicara ada beberapa hal. Satu, saya bicara atas nama masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, saya akan bicara di sini atas nama trust atau cagar budaya atau kultur atau pemerintahan masa lalu sebagaimana pasal 18B yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 45. Dan di sini juga saya akan bicara sebagai internasional karena saya alhamdulillah tanggal 12 Februari 2022 saya telah diputus sebagai trustee Guaranty Internasional daripada penerus Project Ponik INA 18 1945 1945 Ledi Opros, yaitu sebagai pemilik lisensi hak paten atas 3 mata uang, yaitu mata uang rupiah, US dollar, dan mata uang euro. Itu putusan hukum, suka atau tidak itulah putusan hukum. Dan kembali dari beberapa waktu ke belakang saya telah membicarakan berbagai permasalahan secara lisan baik pun tulisan yang diterbitkan oleh media-media online baik pun media cetak tentang situasi permasalahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu, saya akan bicara atas nama masyarakat, bukan atas nama masyarakat menyeluruh, mungkin tidak semua merasa diwakili, tapi atas nama diri saya dan keluarga saya sebagai masyarakat Negara Republik Indonesia yang meminta bukti di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menurut saya dan keluarga saya belum terjadi dan belum terlaksana. Kedua, saya akan bicara sebagai pemerintahan asal usul yang tentu ketika bicara pemerintahan asal usul, percaya atau tidak, nerima atau tidak bahwa negara Republik Indonesia atau pemerintahan Indonesia adalah junior daripada kerajaan yang pernah berdiri di negara ini, yaitu pemerintahan asal usul yang diatur oleh Undang-Undang pasal 18B atau pasal 18 berikut pemekarannya. Ketika bicara saya di sini sebagai pemerintahan asal usul, tentu saya akan mengingatkan, memberikan nasihat kepada pemerintahan yang saat ini mengemban tugas melanjutkan ex officio pemerintahan dari masa lalu. Karena pemerintahan itu tidak akan pernah hilang dari dulu sampai sekarang. Hanya beda zaman, beda orang, beda aturan. Nah, saya di sini sebagai pemerintahan asal usul mewakili daripada leluhur saya Federasi Pajajaran ingin menyampaikan nasihat. Satu, jangan sampai banyak orang hukum tapi perilakunya terkontaminasi oleh pikiran-pikiran politik, pikiran-pikiran jahat yang hanya mencari keuntungan pribadi. Loba orang hukum nu dihukum, loba ahli hukum hukuman.
ieu kunaon negara urang bisa seperti kieu. Dina permasalahan kenegaraan tiba heula nepi ka ayeuna, dari dulu sampai sekarang yang disebut negara itu ada satu masyarakat. Pertama ada wilayah yaitu tanah, kedua ada masyarakat, ketiga ada tatanan hukum, keempat ada nilai tukar. Itu baru dikatakan negara berdaulat, manakala negara tersebut memiliki wilayah yang sah dan diakui oleh persyaratan dari negara-negara tetangga, juga memiliki masyarakat, memiliki tatanan hukum yang benar, dan memiliki nilai tukar yaitu mata uang. Dan alhamdulillah negara Kesatuan Republik Indonesia sudah memiliki semua itu. Tinggal bagaimana mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana Indonesia memiliki 4 pilar berbangsa bernegara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara 45 tahun 1945, ada NKRI, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada Pancasila. Itu yang dikenal 4 pilar berbangsa bernegara. Daripada 4 pilar berbangsa bernegara, tujuannya untuk melahirkan kesejahteraan, rasa aman, rasa merdeka, gemah ripah, loh jinawi bagi bangsa dan rakyatnya, tanpa memilih, tanpa memilah. Beda dahulu di zaman kerajaan, ada keluarga bangsawan, ada jelata, ada para dewa. Hari ini setelah terwujudnya demokrasi, semua orang sama di pandangan hukum. Bahkan hari ini yang menjadi pokok penting tertinggi di sebuah negara itu adalah hukum. Karena hukum adalah panglima, bukan suatu jabatan, bukan suatu golongan, tetapi yang harus kita taati itu adalah hukum sebagai panglima tertinggi. Kedua, saya mengamati beberapa tahun ini karena saya sudah menulis berbagai persoalan, permasalahan. Kenapa negara kita yang memiliki kekayaan alam yang begitu berlimpah, ada istilah tongkat ditanam aja, tongkat ditancap bisa jadi tanaman. Tapi kenapa hari ini, saat ini ketentraman, kedamaian di negara kita itu nggak ada? Ada apa sesungguhnya? Maka ini harus diaudit ke asal usul. Mungkin di antara tata cara yang dilakukan oleh pemerintah, baik pun oleh wakil-wakil rakyat, kurang tepat. Ada sesuatu hal yang kurang benar. Contoh, kenapa negara kita dari mulai zaman Presiden Insinyur Soekarno sampai hari ini dibebani, punya tanggung jawab, punya kekuasaan mengelola alam begitu luas, begitu banyak, dari kekayaan alam bumi, daripada kekayaan isi lautan, bahkan dari udara. Tapi kenapa hutang negara kita ini semakin menumpuk? Ada apa sebenarnya? Saya sudah menguraikan dari beberapa kali bahwa kedaulatan kita ini ada masalah. Masalah kedaulatan kita ini yang paling runcing, yang paling bermasalah itu terletak di pada nilai tukar mata uang. Contoh, kalau tidak masalah, hari ini, tahun ini, pemerintahan kita mengeluarkan uang emisi baru. Tapi kenapa BBM bisa naik? Kenapa harga-harga bisa melonjak? Kalau memang punya kuasa bahwa uang yang diterbitkan baru itu adalah nilai tukar yang bisa menyelamatkan bangsa. Tapi kenapa BBM malah naik dari 7.000 ke 10.000, dari 11.000 jadi ke 17.000? Di sini saya akan sedikit memberikan satu nasihat.
Coba gali permasalahan. Saya sudah menjelaskan, setiap barang apapun yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, mau produk masyarakat, mau dibuat misalkan mau kendaraan, mau makanan, mau rokok, mau minuman, kan semuanya ada lisensi. Semua bisa lahir karena adanya lisensi, karena ada jaminan. Kalau seseorang bisa bikin aqua, selain perizinan yang dibuat, tentu dia memiliki jaminan aset untuk membuat produk aqua ini. Maka dia akan memiliki merek sesuai keinginannya, yaitu aqua. Aqua saja memiliki lisensi. Masa iya mata uang tidak memiliki? Nah, mau bertanya mungkin ke Sultan, kira-kira kami untuk mencari tahu terkait lisensi itu adanya di mana? Untuk di semua negara terkait lisensi itu gampang, ada di Dirjen Kekayaan Intelektual Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tinggal buka nih Bapak anggota DPRD atau DPR RI, kalau tidak percaya ke saya bahwa rupiah itu adalah milik garansi internasional, coba diaudit di Dirjen Kekayaan Intelektual di Kemenkumham. Kalau tidak ditemu hari ini, mungkin di Dirjen Kementerian di zaman Pak Harto, di zamannya Soekarno, mungkin di zamannya B.J. Habibie, di zamannya Gus Dur, itu bisa ketemu. Karena apa? Negara berdaulat itu adalah negara yang memiliki nilai tukar yang legal, yang bisa laku di semua negara, yang memiliki nilai foreign exchange. Sebetulnya gampang ketika bicara kedaulatan, utamanya permasalahan nilai tukar. Ada Bank Indonesia. Bank Indonesia tidak semata-mata bisa menerbitkan mata uang rupiah kalau tidak asal usulnya jelas. Karena setiap produk yang dibuat itu harus ada perizinannya. Kita saja misalkan ini perusahaan aqua, mau bikin aqua saja kan harus ada perizinannya. Hak patennya dia dimiliki sehingga memiliki lisensi untuk mengeluarkan merek aqua, apalagi mata uang. Nah, di sini kembali saya akan memberikan nasihat. Tolong jangan sampai dengan kekuasaan yang ada di pundak akan melahirkan kemadaratan untuk bangsa dan negara. Jangan menyalahi aturan, jangan mentang-mentang punya kuasa. Ini mohon kepada perwakilan pemerintah yang ada di sini ataupun yang mendengarkan dari pidato saya ataupun nanti yang akan mendengar menonton di YouTube. Saya adalah hari ini memiliki tanggung jawab sebagai trustee garansi internasional. Artinya saya memberikan penjelasan tentang nilai kedaulatan. Kedua, saya memiliki tugas sebagai histori dari pemerintahan asal usul. Saya sendiri menduduki sebagai seniornya pemerintahan Indonesia. Walaupun usia saya muda, lebih muda dari bapak-bapak, tapi saya punya tanggung jawab ex officio. Ex officio adalah pertanggungjawaban institusi. Dahulu Pajajaran punya kekuasaan, berubah-berubah, tetapi karena saya hari ini melestarikan sejarah leluhur saya, artinya saya punya tanggung jawab untuk duduk sebagai pemerintahan asal usul. Dan saya sebagai rakyat Indonesia merasakan apa yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini, saat ini tidak ada yang bisa dibohong-bohongi dan ditutup-tutupi. Karena orang kampung dan orang kota sudah tidak ada perbedaan yang signifikan. Bedanya orang kampung dengan orang kota hanya dekat ke hotel mewah, dekatnya ke supermarket,
Hari ini orang kampung, anak-anak saya semua orang kampung, orang hutan pegang HP semua. Untuk mengetahui informasi publik, mau informasi nasional baik pun internasional, anak-anak saya pun bisa mengetahuinya. Jadi yang membedakan orang kampung dengan orang kota itu hanya itu. Orang kota dekat dengan hotel-hotel mewah, dengan supermarket mewah, dengan fasilitas mewah. Kalau orang kampung jauh, tapi hanya bisa melihat di YouTube, di media sosial. Artinya pengetahuan orang kampung dengan orang kota untuk hari ini sudah ada kesejajaran. Kembali kepada permasalahan saya di sini sebagai international guaranty. Pada dasarnya kalau pemerintahan ingin terbuka, saya bicara ini saking saya menyayangi bangsa dan negara. Kenapa saat ini seluruh negara tidak ada yang mampu bayar hutang? Padahal semua negara bisa cetak duit. Dan kenapa setiap negara cetak duit tidak memperkuat ekonominya, malah meningkatkan inflasi di negara tersebut, meningkatkan hutang, meningkatkan inflasi? Berarti ini ada permasalahan yang harus diselesaikan oleh bangsa, oleh pemerintahan. Karena nilai kedaulatan negara paling pokok adalah nilai tukar. Masyarakat untuk memiliki sesuatu ada mata uang, pemerintahan untuk memiliki sesuatu ada mata uang. Semua permasalahan adalah uang. Adanya penjajahan karena butuh uang, adanya perang karena butuh uang. Maka ketika terjadinya perang Rusia dan Ukraina, saya selalu menulis bahwa perang ini adalah bisnis. Cuman kalau mereka apa? Kalau Amerika tidak jual senjata, artinya Amerika tidak mendapatkan uang. Karena industri terbesar di Amerika itu adalah persenjataan. Kalau tidak ada negara yang konflik, maka senjata tidak akan laku. Artinya pemerintah Amerika tidak memiliki uang untuk mengisi APBN. Apalagi menghadapi pertanggungjawaban global pada bulan Oktober nanti. Saya yakin 99% yang satu hanyalah Tuhan, Amerika bakal gagal bayar hutang di bulan Oktober kalau tidak segera menjalankan aturan, mengikuti tata cara yang sudah ditetapkan. Mengenai urusan internasional guaranti itu sangat mudah. Karena apa? Saya pegang sistem di negara kesatuan Republik Indonesia. Apapun sistem yang ada, mau Telkomsel, mau mau Pro SL, mau Mentari, mau apapun yang dikendalikan masyarakat, itu semua terpantau oleh BSSN, Badan Cyber Sandi Negara. Jadi suatu kenaipan kalau mereka tidak mengetahui tentang sistem yang dikendalikan saya. Saya memegang sertifikat keamanan Grantor of the Trust atas nama MK Bambang Utomo, dan saya juga pegang sistem trustee guaranti internasional yang dulu dipegang oleh Morgan and Associates sebagai trustee. Jadi suatu kenaipan kalau pemerintah pusat tidak mengetahui tentang sistem-sistem yang dipegang oleh saya. Kedua, kembali ke permasalahan keuangan. Setiap percetakan uang itu, semua direktur Trisuri di Bank Indonesia, baik pun direktur Trisuri Amerika, pasti mengetahui tentang asal usul uang, asalnya dari mana, dicetak berapa, dan dipergunakan untuk apa, dilakukan untuk apa. Begitu juga di pihak pemerintahan ada Badan Intelijen Negara. Di Badan Intelijen Negara itu ada dua yang bertanggung jawab tentang keuangan. Ada Deputi 1 urusan luar negeri, ada Deputi 2 urusan dalam negeri, ada non struktural, ada struktural. Dan mungkin di sini ada juga dari perwakilan BIN dan BAIS. Saya yang bicara 24 jam manakala ada hal
yang perlu dimusyawarahkan, menginginkan diskusi dengan saya terbuka dengan lapang dada demi bangsa dan negara. Saat ini kalau saya pernah baca dulu tulisan Pak Letnan Jenderal Kiki Sanakri, di dalam tulisannya beliau menulis, saat ini manusia berlomba-lomba untuk membunuh kebenaran dan bersama-sama agar bersama-sama hidup di dalam aib. Saya bicara ini karena saking sayangnya kepada bangsa dan negara. Apalagi di 2024 nanti kita akan mengadakan pemilihan presiden. Apa yang kita butuhkan untuk pemimpin 2024 adalah orang yang mengerti persoalan negara. Minimal bisa melunasi hutang negara, maksimalnya bisa menekan, menguatkan nilai tukar mata uang rupiah kita. Dan saya sering baca ada pengumuman dari Menteri Keuangan. Menteri Keuangan mengatakan inflasi kita itu kecil, Pak. Katanya hanya 6,5%. Coba saya akan jelaskan. Yang disebut inflasi itu adalah nilai barang yang sama, harganya yang berubah. Contoh, saya mulai pertama beli bensin Pertamik dulu itu 700 perak. Kenapa hari ini 17.000? Katanya inflasi 6,5%. Otak itu ditaruh di mana? Dari harga 700 perak ke 17.000. Katanya inflasinya 6%. Hitung, kalau 6,5% artinya harga bensin hari ini harus 1.000 perak atau 850 perak, baru masuk akal, masuk logika kalau inflasi 6,5%. Dari 700 perak ke 17.000, berapa ratus persen inflasinya? Paling mudah anu dimiliki ke umum, harga beras. Ketika dulu saya suka disuruh oleh ibu saya beli beras, masih nilai 1.000 perak 1 kilo. Hari ini beras yang biasa itu 10.000. Artinya inflasi yang terjadi itu sudah 900%. Jadi kalau ada ekonom yang bicara membodohkan kita itu harus ngerti, harus pintar. Maka saya ingat ke almarhum Pak Bambang Utomo. Pak Bambang bilang, kalian itu jangan mau jadi budak, tapi kalian harus jadi dan harus memiliki jiwa-jiwa pemimpin yang mengerti persoalan. Logika, coba Bapak dari anggota DPR, coba dengar. Minggu-minggu kemarin saya melihat di YouTube pemerintah mengatakan inflasi kita 6,5%. Ngerti tak tidak permasalahan inflasi? Kembali saya uraikan, yang disebut inflasi itu adalah harga barangnya yang sama, nilainya yang berubah. Kalau harga beras pada saat saya kecil beli 1.000 perak per kilo, hari ini harga beras paling murah itu 10.000, artinya inflasinya 900%. Jadi saya meminta kepada pemerintah, yang pinter-pinter jangan minterin, nu pinter ulah daek ngabobodo, sabab lambat laun oge pagawean urang bakal katarima ku urang, teu kapangih di dunia akhirat pasti. Jadi ulah ngabobodo ke masyarakat. Hari ini kita sedang menghadapi tsunami inflasi. Jadi kalau pemerintah ngomong tsunami inflasi 6,5%, dari mana dasarnya? Saya contohkan, harga bensin Pertamik dari 700 perak dulu, saat ini 17.000. Berapa ribu inflasinya?
Dari harga beras 1.000 perak sekarang 10.000, berarti 900% inflasi. Katanya ngomong 6,5%. Saya ini orang kampung, kok diajarkan seperti itu? Ada istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau pemerintahannya suka ngabohong, wajar lamun masyarakatnya jadi garong atau jadi maha pembohong. Lamun pamimpina teu mere contoh hade, wajar lamun masyarakatna ngalawan ngabangkang ka pamimpina, ulah nyalakeun rakyat. Tah ieu kukuring memberikan arahan, nasihat sebagai tupoksi kuring menduduki pemerintahan asal usul. Walaupun di antara bapak-bapak ibu misalkan geus lain zaman, keun dari maca bismillah mati zaman Nabi Muhammad nepi ka ayeuna oge kitu. Ari ngaran pemerintahan mati baheula nepi ayeuna ge kitu. Tujuan ayana pemerintahan teh untuk menertibkan negara dan untuk memberikan rasa aman dan perlindungan kepada rakyatnya. Hanya beda orang, beda zaman, beda aturan. Intinya sama, bahwa negara didirikan itu dalam rangka melindungi isi daripada wilayah tersebut dan untuk mengatur tatanan kehidupan yang berada di wilayah tersebut. Maka saya akan sedikit menjelaskan. Kadang-kadang para pejabat ini yang saya lihat sebagian kecil gitu, mungkin ya 1 orang 2 orang dari jutaan orang nu bodoh dianggap kapangi kukuri teu apal fungsi-fungsi negara. Padahal setiap institusi itu ada fungsi pertanggungjawaban khusus. Contoh, adanya polisi itu adalah fungsi keamanan negara. Adanya tentara, dia bertugas sebagai fungsi pertahanan negara. Adanya kejaksaan, kehakiman adalah fungsi hukum negara. Adanya media, wartawan, itu adalah fungsi publikasi negara. Adanya anggota DPR, itu fungsi perwakilan masyarakat negara untuk menyampaikan aspirasinya. Kalau DPR tidak kuat, minta ajak rakyat pendukung untuk mendemo kepada pemerintah. Ini kebalik. Kok masyarakat nu ngademo wakilna, kok wakilan nu ngalawan rakyat, nah kan teka harti. Coba kita jujur kepada diri kita sendiri. Saat ini kita bicara di Pasir Kolotok, saya tidak ada embel-embel politik, tidak mencari perhatian, tidak mencari popularitas, tidak mencari kredibilitas, apapun itu saya tidak seperti itu. Saya di sini duduk sebagai pemerintahan asal usul dan saya duduk atas nama rakyat Indonesia dan saya juga duduk sebagai trustee guaranti internasional yang memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat arahan kepada seluruh pemerintahan yang ada saat ini. Kalau untuk mengetahui saya sebetulnya sangat mudah. Kalau mengenai internasional guaranti sangat mudah. Bank Indonesia tinggal membuka hubungi World Bank, toh di BI juga ada di lantai 14 cari Bank World Bank, tinggal buka Sultan Patrakusuma itu siapa. Kalau di sini ada orang-orang perbankan, tinggal buka. Pemilik rekening induk dari 7 rekening dunia yang menjadi dasar untuk pertukaran dunia itu siapa? Pasti nu keluar MK Bambang Utomo. MK Bambang Utomo sudah meninggal. Dulu beliau adalah ketua Majelis Tinggi Selako dan hari ini saya trustee. Setahun saya sebagai eksekutor pelaksana harian. Tapi 12 Februari saya resmi sebagai trustee guaranti internasional. Maka keluar sertifikat Ponik INA 18 Lady Opros diterbitkan ke nama umum Ponik INA 18 Lady Opros, organisasi Trust of Guaranti PT Sultan Patrakusuma, dan personalitinya saya. Itu sistem yang saya screenshot sengaja.
Itu sistem yang bisa dipantau, dikontrol oleh BSSN, oleh Badan Cyber Sandi Negara. Jadi tidak bisa saya bohong. Begitupun permasalahan asal usul saya sebagai grantor of the trust MK Bambang Utomo. Semua terbuka permasalahan. Jadi maka saya di sini bicara sebagai trifungsi. Satu, sebagai masyarakat yang paling bawah. Karena apa? Saya tidak memiliki jabatan apapun di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai selain masyarakat. Kedua, saya sebagai ketua cagar budaya yang melestarikan sejarah asal usul, maka saya berdiri duduk di sini sebagai seniornya pemerintahan Indonesia. Karena sebelum ada pemerintahan Indonesia, ada pemerintahan Pajajaran. Dan sebagai pemerintahan holder atau grantor, saya sebagai trustee Guaranty Internasional yang mengeluarkan lisensi terkait 3 mata uang, yaitu US dollar, euro, dan rupiah. Walaupun faktanya yang disandang saya hanya megang angka. Kami dan keluarga berkedudukan seperti ini, kondisi kami susah. Tapi bagi saya santai-santai saja. Toh istri saya itu 2 tuh, cantik-cantik lagi. Anak saya banyak. Saya tidak pernah cari ngemis-ngemis datang ke Jakarta kemana cari-cari, enggak pernah. Artinya saya ini bicara ini tidak ada kepentingan selain saya melaksanakan kewajiban. Mau melaksanakan pemerintahan mengenai pertanggungjawaban keuangan diselesaikan dengan saya, mari 24 jam saya terima. Tidak, silahkan. Yang penting harus tanggung resiko akibatnya. Karena bukti pemerintahan cetak duit tidak mampu menekan ekonomi. Bukti pemerintahan cetak duit tidak mampu mengurangi hutang. Artinya ada sesuatu yang kurang tepat. Mari kita benahi. Toh kalau untuk menggali siapa lisensi dan hak paten daripada nilai tukar, tinggal buka di Dirjen Kemenkumham di kekayaan intelektual. Saya udah jelaskan, tinggal buka siapa sih pemilik lisensi hak paten rupiah itu. Jangan terlalu jauh dulu ke Amerika, ke World Bank, ke ASBLP. Buka aja di Kemenkumham, di Dirjen Kekayaan Intelektual. Di situ tentang semua merek, mau merek Aqua, mau merek LA, mau merek apapun, tentang pengesahan hak paten kepemilikan merek apapun yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, apalagi mata uang. Itu Bapak Ibu. Jadi kumpul di sini ini pasir kolotok. Artinya muncul bahasa Sunda mah kudu ngolotok. Jadi pemahaman teh tuh aya nu mustahil di alam dunia mah. Nu aya mustahil lamun urang teu daek ngagali pengetahuanana. Jadi disebut mustahil mah keur jelema anu pikiranana ponok, teu hayang mikir. Lamun aya jelema bisa ngapungkeun besi DP kahibur, ah mustahil mah nya besi sakitu berat bisa terbang. Bukti geuning kapal terbang sabaraha ton bobotna. Keur jelema bodoh lamun nyebutkeun besi bisa hiber nyebutna mustahil. Tapi keur jelema nu ngarti bakal diaji. Da teu aya mustahil, nu aya mustahal. Mustahal tema moal kapanggih, moal bisa lamun teu dikaji, teu diaji, teu diulik. Da perkara dunya, perkara lahir mah kalipatul pil'ar geus pugu Allah ge ngawakilkeun ka manusia keur ngurus alam dunya. Maka dina Al-Baqarah ge aya kalimat inni jailun fil ardi khalifah. Jadi manusia ini untuk mengatur tatanan dunia. Mau dunia ini hancur, mau remuk, mau sejahtera, mau bahagia, itu semua kembali kepada tangan-tangan manusia. Hanya yang bertanggung jawab di manusia itu adalah pemimpin. Siapa di antara kita hari ini di Indonesia? Yaitu presiden. Maju mundurnya negara Republik Indonesia terletak di tangan presiden. Kalau presidennya mengerti permasalahan negara, pasti negara pun bakal damai dan sejahtera.
Jeung seorang pamimpin teu meunang neangan anu bener, teu meunang neangan anu salah. Pamimpin mah nu kudu diteangan teh tentrem ayem, gemah ripah, repeh rapih. Da aya bagianana masing-masing. Makana disebut presiden itu adalah fungsi negara sebagai kepala pemerintahan. Fungsi yang bertanggung jawab di bidang pemerintahan. Fungsi paling tinggi yang bertanggung jawab terhadap pemerintahan. Itu terkait fungsi-fungsi negara. Mudah-mudahan di acara 501 tahun simkuring bicara seperti kieu karena aya dongeng ti karuhun banungan ku hidup silaing jaga mun geus 500 tahun aing rek ngijinan turunan eukeur mulai makalangan. Ieu teh geus 500 tahun tina uga sajarah teh. Pasir Kolotok ditok-trok nggak disada akhirnya di Pasir Kolotok ya ditungtung dunya wetan nepi ka kulon akhirnya ngadengekeun suara kuring alusna ieu Kolotok nu naekeun ka YouTube nu naekeun na berita nu naekeun kan akhirnya ketika kuring bicara seluruh dunia mendengar. Apalagi kuring punya kekuasaan, punya hak otoritas di bidang sistem itu nu kuring dikendalikan. Hak kuring mau seluruh negara nganaon melihat kuring oke. Gitu. Jadi kembali kepada permasalahan keuangan negara. Jadi untuk mengaudit asal usul negara supaya tidak jadi fitnah tinggal dikali panggil oleh DPR RI itu adalah Dirjen Kekayaan Intelektual di Kemenkumham. Jadi bisa ketahui siapa sih pemilik hak paten merek rupiah itu, apa sih dasarnya rupiah bisa lahir, bisa jadi nilai tukar itu, siapa sih pemilik jaminannya. Saya itu dari kemarin mengatakan bahwa lisensi rupiah itu adalah INA 18 1945 Lady of Pros. Garantinya MRS Sarinah, penguasa 7 rekening. Dari 7 rekening ini setelah 164 dari putusan hukum 164 kepercayaan terhadap Bung Karno dicabut oleh MRS Sarinah karena ada sesuatu itu bicara di keluarga, maka pindah kepada pewaris tunggal yaitu MK Bambang Utomo yang sudah menjadi Declaration Utility of Asset. Ketika MK Bambang Utomo meninggal dunia, maka pertanggungjawaban global itu kembali kepada Sultan Patrakusuma PT dan simkuring pertanggungjawabannya hanya secara nama di rekening offshore itu yang 7 rekening masih atas nama MK Bambang Utomo, tetapi sudah terblok PAN. Tidak ada pemerintah manapun yang bisa mengutak-ngutik tanpa menyelesaikan permasalahan jeung trustee garansi internasional. Karena permasalahan offshore 7 rekening pokok itu adalah sebagai jaminan pokok utama. Mungkin kalau di offshore-nya ada sekian miliar, sekian ratus miliar, sekian ratus triliun. Karena apa? Saya itu tidak bisa dibohongi. Karena sistem itu masuk laporan. Maaf, penggarongan terakhir yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintahan Indonesia baik pun internasional itu kepada Internasional Guaranti tanggal 1 Januari 2004. Itu yang laporan Kasim Kuring masuk secara sistem. Wacana kumaha kan ari sistem nu ngendalikeun mah contoh kalau bapak misalkan akang punya rekening nabung 100 juta teu pernah ka bank tapi punya ATM diambil setahun kemudian di print kan akan kelihatan tanggal berapa pengambilan di mana saja berapa siapa. Permasalahanana di tanggal 1 Januari 2004 Guaranti Internasional tidak menarik uang. Kenapa uang itu 10% ditarik? Dan siapa yang menariknya? Ada apa? Maka dilakukan blok PAN. Maka kembali kepada permasalahan yang saya jelaskan mengenai keuangan, saya bicara di sini tadi atas nama 3 fungsi saya sebagai masyarakat, sebagai pemerintahan asal usul dan sebagai internasional garanti. Manakala dari pembicaraan saya dari awal sampai saat ini ada hal-hal yang kurang berkenan, yang kurang dimengerti
24 jam saya siap melakukan diskusi dengan siapapun, tidak mengenal pangkat dan jabatan, karena hukum adalah panglima. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila kata-kata saya muncul bahasa Sunama kurang entep sere, kurang netek taraje, bisi nyinggung kana mana, tengenah didengena hampura pisan. Sim kuring sakali dinyuhunkeun di hampura, tapi lamun aya di benak bapak ibu pikiran-pikiran anu teu ngarti sehingga hayang nanyakeun, sim kuring nunggu waktu siap melakukan diskusi. Tinggal panginten daftar boh ka Perdana Menteri atau ka Pangagung sanes atau kapun adik ka kulawargi bahwa kuring aya diskusi tentang iya karena tadi ngadengnya Sultan pidato kieu kuring teu kaharti, sok 24 jam kuring narima, siap ngajelaskeun, siap ngabuktikeun, baik secara sistem, secara dokumen. Dai dokumen mah zaman ayeuna mah bisa jadi wallpaper, jadi kertas toilet. Dah hari ini mah sudah zaman sistem IT. Jadi dokumen-dokumen sudah tidak bisa menjamin keabsahan tentang sesuatu. Misalkan hari ini kita punya akta kelahiran, kalau di dalam aktanya tidak ada barcode-nya, berarti sudah tidak legal. Karena yang akta lahir atau surat apapun yang dikeluarkan saat ini memiliki barcode. Dan kalau tidak ada barcode juga ada sistem IT. Contoh misalkan Akang memiliki nomor rekening di bank manapun, kan ada M-Banking, bisa dicek melalui M-Banking. Begitupun saya, 7 rekening di UBS, mau di Oklando Swiss, mau Swiss Bank, saya tuh tiap hari ngecek. Cuman penggarongan terakhir yang dilakukan oleh para oknum konspirasi terjadi pada bulan Januari 2004, dan sejak itulah plak ditutup semua. Karena eueuh sopan santun, geus ditulungan, geus dibere ngagarong nih, kan kurang ajar. Ari ngajak sangsara hayu, kuring mah teu keung, tiba heula oge kieu. Artina henteu nurut liuh ngalap berkah tina duit pamarentah. Boga duit bisa itu ya usaha sorangan, ngan memang rupiah we nu digunakeun daetan usahna. Hayang pare melak pare, hayang kebon melak, nah alhamdulillah kebon berenang satapak hayam muncul bahasa kolot mah alhamdulillah teka garap. Warisan tipun bapak tu aya turun tumurun tipun eyang, sawah aya banginten kur tipanen kapanen mah masih sakeneh bisa keneh ngajual. Hayang cenah minyak ngeletik we atuh kitu. Hayang cenah uyah jauh uyah ini tuh kaditu ka Cipatujah deket bawa cai liba jaliken mah. Ari nyanya teuing mah arek ngakat ka Sultan Patrakusuma, silakan. Da mengkat guaranti sama dengan gantung diri. Bukti pemerintah cetak duit tidak mempengaruhi ekonomi, pemerintah cetak duit tidak bisa bayar hutang, hanya menghadapi membuat tsunami inflasi yang mesusahkan masyarakat bangsa jeung negara. Sakitu hatur nuhun sakali deui, hapunten anu kasuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.